Tidur merupakan cara tubuh untuk mengistirahatkan otot-ototnya dan memulihkan sel-sel dalam tubuh setelah seharian beraktivitas. Saat tertidur, kita mengalami kondisi hilang kendali akan kesadaran pada pikiran dan perasaan kita. Memiliki kualitas tidur yang baik sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan psikis kita. Karena manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi pernah tidak? Sobat Jenius rasakan seluruh tubuh seakan tidak bisa digerakkan saat terbangun dari tidur, dan melihat seolah-olah ada sebuah sosok bayangan ketika terbangun yang membuat kamu sulit bergerak dan tidak bisa berteriak. Fenomena ini dinamakan sleep paralysis atau biasa disebut dengan ketindihan. Lalu apa sih itu sleep paralysis atau ketindihan, dan bagaimana penjelasannya secara medis? Dilansir dari American Sleep Disorder Association, sleep paralysis adalah keadaan transisi yang terjadi ketika seseorang mengalami kelumpuhan sementara untuk bereaksi dan bergerak atau berbicara ketika tertidur maupun saat bangun dari tidur. Sleep paralysis ditandai dengan ketidakmampuan orang tersebut untuk menggerakkan otot saat tidur. Sleep paralysis atau ketindihan umumnya berlangsung selama beberapa detik atau beberapa menit. Selain tidak bisa bergerak atau berbicara, penderita sleep paralysis juga bisa mengalami halusinasi yang sangat jelas. Penderita bisa melihat dan mendengarkan atau bahkan menyentuh sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Berikut 3 macam halusinasi yang biasanya dialami oleh seseorang saat mengalami ketindihan. Yang pertama, halusinasi adanya penyusup, yaitu halusinasi yang ditandai dengan perasaan adanya hantu dan penyusup atau sesuatu yang jahat di dalam ruangan. Yang kedua, halusinasi adanya penindih atau pencekik. Orang yang mengalami ketindihan biasanya juga merasakan ada yang mencekik, menahan, atau menindih tubuh penderita. Perasaan ini biasanya diikuti oleh tubuh yang sulit untuk digerakkan. Yang ketiga, halusinasi vestibular motorik, yaitu halusinasi yang ditandai dengan sensasi seperti tubuh terasa melayang. Kondisi ini sering dianggap sebagai fenomena mistis, yang biasanya dikaitkan dengan setan yang menduduki tubuh kita atau biasa dikenal dengan istilah ditenda setan. Padahal sleep paralysis itu sebenarnya terjadi karena mekanisme otak dan tubuh yang sedang tumpang tindih dan tidak berjalan selaras saat kamu tertidur, sehingga bisa menyebabkan kamu terbangun di tengah-tengah siklus tidur REM. Ketika kamu terbangun sebelum siklus tidur REM selesai, otak belum siap untuk mengirimkan sinyal bangun sehingga tubuh masih dalam kondisi setengah tidur dan setengah sadar. Itulah sebabnya kamu akan mengalami kelumpuhan sementara atau ketindihan. Gejala utama sleep paralysis adalah tidak dapat menggerakkan tubuh dan tidak dapat berbicara. Gejala ini bisa terjadi dalam beberapa detik hingga beberapa menit. Selain tidak bisa bergerak dan berbicara, penderita juga dapat mengalami gejala-gejala berikut. Si penderita kesulitan bernapas dan merasa dada seakan tertindih, keringat berlebih dan mengalami nyeri otot serta merasa sangat ketakutan. Sleep paralysis atau ketindihan umumnya dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan waktu terjadinya. Yang pertama, hypnopompic sleep paralysis. Sleep paralysis jenis ini terjadi jika seseorang tiba-tiba terbangun ketika fase tidur REM belum usai. Pada kondisi tersebut, otak belum siap untuk mengirimkan sinyal bangun kepada otot. Akibatnya, orang tersebut akan merasa sadar tetapi tubuhnya tidak dapat digerakkan. Yang kedua, hypnagogic sleep paralysis. Jenis sleep paralysis ini terjadi ketika seseorang masuk pada fase tidur NREM. Pada tahap ini, tubuh akan mengalami relaksasi. Oleh sebab itu, jika seseorang tersadar pada fase tidur ini, akan timbul sensasi tidak dapat bergerak atau berbicara. Fenomena ini juga dapat terjadi pada siapapun baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Namun, ini lebih sering terjadi pada remaja hingga dewasa muda. Umumnya, kondisi ini bisa berakhir dengan sendirinya atau ketika orang lain membangunkan penderita. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang mengalami sleep paralysis atau ketindihan. Yang pertama, kurang tidur. Sering begadang dan jadwal tidur yang tidak teratur dapat memicu terjadinya sleep paralysis. Yang kedua, gangguan mental. Sleep paralysis sering terjadi pada seseorang yang merasa tertekan atau stres.
Hal ini juga turut didukung oleh berbagai penelitian yang menemukan bahwa kejadian sleep paralysis banyak terjadi pada orang yang mengalami gangguan mental, seperti skizofrenia. Yang ketiga, tidur telentang. Beberapa jurnal kesehatan menyebutkan bahwa posisi tidur menjadi salah satu pemicu terjadinya sleep paralysis, khususnya tidur dengan posisi terlentang. Yang keempat, masalah tidur. Gangguan tidur seperti narkolepsi dan kaki yang mengalami kram di malam hari dapat mengganggu tidur yang sudah memasuki fase tidur REM, sehingga berpotensi menyebabkan kamu mengalami sleep paralysis. Pengobatan sleep paralysis akan disesuaikan dengan penyebabnya dan seberapa sering hal tersebut terjadi. Jika pasien mengalami sleep paralysis akibat narkolepsi, dokter akan memberikan obat berupa antidepresan. Jika sleep paralysis tidak terkait dengan gangguan tidur lainnya, dokter akan meminta pasien untuk mengubah pola dan kebiasaan tidur pasien, seperti mengikuti jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari, termasuk akhir pekan, dan tidak bermain gadget setidaknya setengah jam sebelum tidur. Demikian video kita kali ini, Sobat Jenius. Terima kasih.